Ya, Ibu. Jadi buka sini terlebih dahulu ya. Ya. Kalau bilang kelas berarti adik-adik kalau bu berarti apa dan kalau pen ambil pena. Oke, Bu. Ya. Kelas. Boom. Kelas. Kelas. Pen. Oke, baik adik-adik. Jadi di sini kegiatan kita akan berlangsung selama 1 jam. Jadi di sini tujuan ibu pemberian layanan ini agar adik-adik itu bisa membangun hubungan yang baik antar teman sebaya dan nantinya juga membangun hubungan yang baik dalam dunia pekerjaan nanti adik-adik. Oke, dari di sini ibu akan memberikan sedikit materi pemahaman agar adik-adik bisa memahami. Yang pertama itu teman sebaya. Jadi apa itu teman sebaya? Teman sebaya itu adalah sekelompok individu yang serupa, yakni mereka yang berinteraksi dalam berbagai aspek, termasuk usia dan status sosial yang sebanding. Nah, di sini setiap individu muda tumbuh dan mengembangkan diri di lingkungan teman sebaya yang melibatkan interaksi dengan rekan sekelas, teman satu tim, teman di lingkungan rumah, atau teman dalam lingkungan sosial. Lalu berikutnya ada fungsi dari teman sebaya dalam kesiapan karir. Ada beberapa fungsi di sini. Yang pertama sebagai teman. Jadi adik-adik itu sebagai teman itu dapat memiliki teman yang baik yang mampu menghabiskan waktu bersama dengan adik-adik dan melakukan berbagai hal bersama. Yang kedua ada sebagai pendorong, di mana di saat adik-adik itu berteman, adik-adik bisa memberikan informasi yang baik, menarik, kebahagiaan dan hiburan. Dan yang ketiga ada sebagai pendukung fisik. Pendukung fisik ini adik-adik bisa tolong menolong dalam memberikan waktu luang. Dan yang keempat ada sebagai pendukung ego. Jadi dalam pertemanan itu adik-adik saling memberikan dukungan atau harapan dan dorongan serta umpan balik yang bisa membantu adik-adik untuk menjadi orang yang mampu, menarik dan berguna nantinya. Dan yang berikut ada sebagai perbandingan sosial. Jadi di sini sebagai perbandingan sosial itu adik-adik bisa saat berteman itu adik-adik bisa memberikan informasi mengenai bagaimana membangun hubungan yang baik dengan orang di sekitar kita. Dan yang terakhir itu sebagai pemberi keakraban dan perhatian. Jadi dalam pertemuan itu adik-adik bisa membangun persahabatan yang hangat, bisa membangun persahabatan yang lebih dekat, kepercayaan dan koneksi yang baik dan ekspresi diri yang baik. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan teman sebaya. Yang pertama adalah kesamaan usia. Jadi di sini adik-adik yang mempunyai usia yang sama umumnya itu biasa mempunyai minat, topik, pembahasan dan kegiatan yang cenderungnya sama. Dan kedua ada situasi. Jadi faktor kedua ini situasi itu adalah keadaan atau situasi yang mempengaruhi keputusan adik-adik tentang apa yang harus dimainkan dengan teman sebaya nanti. Yang ketiga ada keakraban. Jadi keakraban di sini bisa menimbulkan situasi yang positif dalam membangun hubungan sosial, termasuk hubungan dengan teman sebaya. Jadi di sini juga ada situasi negatif. Kalau dalam keakraban itu teman-teman adik-adik merasa tidak nyaman, itu nanti akan menjadi tidak akrab dan juga akan dituntut untuk berinteraksi yang baik, tapi mereka karena sisi negatif, jadi mereka tidak berinteraksi dengan baik seperti itu. Lalu yang berikut ada ukuran kelompok. Jadi misalnya adik-adik di sini, misalnya adik Molde tadi itu temannya ada dia mau datang, ada teman yang mau berteman dengan dia, tapi bawa sisi negatif, maka itu akan mengurangi keakraban mereka dengan teman-teman yang lain dan akan membuat kurang fokus dan kurang efektif. Sebaliknya jika ada yang berteman dengan teman Molde tapi bawa sisi yang positif, maka itu akan membuat hubungan yang lebih efektif dan lebih akrab lagi. Dan yang berikut ada perkembangan kognitif atau pikiran. Jadi
sebelum kita lakukan play, Ibu akan memberikan drama singkat terlebih dahulu. Jadi di sini Iren adalah seorang siswi yang awalnya sombong dan meremehkan pilihan sekolah teman-temannya. Ketika teman-teman membahas rencana setelah lulus SMP mau masuk ke SMA atau SMK, Iren ini merasa paling superior karena akan masuk ke SMA favorit dan meremehkan temannya yang memilih SMK. Oke, baik. Di sini saya berperan sebagai Galadila, siswa yang humoris dan bijaksana. Saya berperan sebagai Sari, siswa yang ramah dan suka membantu. Saya berperan sebagai Risa, siswa mulia tapi pintar. Saya berperan sebagai Iren, siswa yang sombong dan individualis. Saya berperan sebagai Ibu Rika. Saya berperan sebagai Lina, siswa yang marah dan sensitif. Jadi di sini adegan pertama, pembahasan masa depan. Siswa-siswa berkumpul di dalam kelas. Wah, gak kerasa ya, bentar lagi kita lulus SMP. Iya nih, kalian udah pada pikir mau lanjut ke mana? Aku sih udah pasti, SMA Negeri 1 yang paling favorit di kota ini. Kakak udah pastiin kok. Wah, keren Iren. Aku sih masih bingung antara SMA atau SMK. Aku kayaknya mau coba SMK aja. Lebih praktis, langsung belajar skill. SMK? Buat apa ke SMK, Sa? Nanti ujung-ujungnya jadi guru pabrik doang. Ya Iren, jangan ngomong sembarangan gitu dong. Emang salah ya? Aku ke SMA terbaik. Kalian ke tempat yang biasa-biasa aja. Nanti pas kerja, jelas gaji aku bakal jauh lebih gede. Iren, jangan ngomong kayak gitu dong. Emang itu kenyataannya. Aku kan emang lebih pintar dari kalian semua. Nilai raportku selalu lebih. Kamu itu sombong banget, Iren. Aku gak mau berteman sama orang kayak kamu. Aku memang gak sepintar dia. Udah, jangan bertengkar kayak gini dong. Udah, aku malas sama dia. Iren, kamu keterlaluan deh. Adegan kedua, konsekuensi kesombongan. Iren duduk sendirian di pojok kelas terlihat bingung. Hai Iren, kok sendirian aja? Biasa aja kok, kamu kenapa? Kamu sadar nggak, udah 3 hari ini teman-teman pada hindarin kamu. Rina sama Resa malah gak mau ngomong sama sekali. Ya udah sih, aku juga nggak mau gabung mereka kok. Emang sendirian aja. Iren, besok kan ada presentasi untuk mata pelajaran kewirausahaan. Kamu sudah punya kelompok? Emang siapa yang mau ngomong sama kamu? Kelompok aku, Rina, sama Risa udah penuh. Dela juga sudah bergabung dengan kelompok lain. Aku bisa ngerjain sendiri kok, nggak masalah. Tapi Iren, ini tugas kelompok harus minimal 3 orang. Kalau sendiri nilainya pasti jadi 0. Jadi aku benar nggak punya teman. Selamat siang anak-anak. Ada apa ini? Kok suasananya tegang sekali? Jadi Bu, sebenarnya ada sedikit masalah di antara kami. Coba cerita kepada Ibu. Ibu siap mendengarkan. Adegan ketiga, bimbingan dan refleksi. Bu Maya berdiri dan memanggil semua siswa. Anak-anak, tolong bantulah Rina dan Resa. Kita perlu bicara bersama-sama. Rina, Resa, ayo. Oke, kita bentuk lingkaran biar kita saling melihat. Ibu sudah dengar ada masalah di antara kalian. Sebelum kita cari solusinya, Ibu mau cerita dulu. Cerita apa, Bu? Kalian tahu kan sebentar lagi lulus mau lanjut ke SMA, SMK, atau bahkan langsung kerja. Tapi ingat, hidup itu selalu butuh orang lain. Maksud ibu gimana, Bu? Di dunia kerja nanti, kalian akan ketemu berbagai macam orang. Ada yang jago akademik, ada yang skillnya tinggi, ada yang kreatif. Tapi tahu nggak, kesuksesan itu bukan
bekerja dan bekerja dalam tim. Tapi Bu, gimana kalau ada orang yang selalu meremehkan kita? Pertanyaan bagus, Reza. Biasanya orang yang meremehkan orang lain itu sebenarnya sedang menutupi ketakutannya sendiri. Takut? Maksud Ibu? Takut tidak sebaik yang dia kira, takut gagal, takut tidak terima. Jadi dia malah bersikap sombong untuk menutupi perasaan itu. Jadi Bu, terus bagaimana cara kita memperbaiki hubungan yang sudah rusak? Ya, yang pertama mengakui kesalahan. Yang kedua meminta maaf dengan tulus. Yang ketiga berkomitmen untuk berubah. Mungkin ada yang mau mencoba. Ada yang keempat, permintaan maaf dan rekonsiliasi. Teman-teman, aku minta maaf ya, aku salah, aku sombong dan meremehkan kalian. Kamu nyakitin hati aku dan Reza, Iren. Iya, aku tahu, aku nyesel banget. Sebenarnya, aku takut. Aku kenapa, Iren? Takut kalau nanti di SMA, aku gak sepintar yang aku kira, aku gagal. Jadinya aku malah nyombongin diri buat tutupin rasa takut aku. Oh, aku kira kamu benar-benar selalu daripada kita. Kita semua punya kebutuhan masing-masing, Iren. Kamu pintar akademik, Reza jago teknik, Rina kreatif, dan Sari baik hati. Betul sekali, Bella. Dan kalau kalian saling mendukung sekarang, nanti di dunia kerja nanti kalian bisa saling membantu. Bagaimana kalau kita membuat janji? Meskipun nanti sekolah kita berbeda-beda, tetapi kita tetap jaga persahabatan ini. Oke, tapi Iren harus janji nggak akan selalu lari. Aku janji. Dan boleh nggak aku gabung kelompok kalian buat presentasi? Boleh, kita kerja yang bareng-bareng. Nah, ini dong persahabatan yang kuat. Anak-anak, ingat ya, teman yang baik hari ini adalah networking yang berharga di masa depan. Kalian nggak tahu siapa yang nanti jadi bos, siapa yang jadi rekan kerja, atau siapa yang bisa bantu kalian saat susah. Siap, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi tadi kalian semua sudah menyimak dengan baik dan sudah melihat apa yang diperankan oleh teman-teman kalian kan? Iya, Ibu. Dan adik-adik, setelah tadi kalian sudah melihat role play dari teman-teman kalian, Ibu ingin menanyakan sedikit dulu. Mengapa Iren itu merasa lebih baik daripada teman-temannya? Ada yang bisa menjawab? Oke. Karena Iren merasa dirinya lebih unggul karena dia akan masuk SMA favorit yang dianggapnya lebih berpengaruh dan lebih tinggi dibanding teman-teman. Iya, betul sekali. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan dari teman-teman Iren? Ada yang bisa menjawab? Ya, baik. Teman-teman Iren merasa sedih, Bu, marah dan membuat Reza kurang percaya diri karena diremehkan. Lalu ini pertanyaan yang terakhir. Pelajaran apa yang bisa diambil dari sosiodrama dan cerita tentang Iren tadi? Baik, Bu. Pelajaran yang diambil dari sosiodrama tadi adalah jangan pernah sombong atau memuji dan semua orang baik, karena setiap jalur pendidikan baik itu SMA maupun SMK itu sama pentingnya, tergantung dari minat dan tujuan dari masing-masing kita. Oke, baik. Oke, setelah Ibu sudah memberikan kalian kesempatan dalam role play, terus sudah memberikan kalian pertanyaan dan Ibu rasa kalian sangat fokus dalam memperhatikan role play tadi ya. Jadi di sini Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik kepada adik-adik untuk Ibu bisa mengetahui apakah adik-adik itu sangat memperhatikan dari awal layanan hingga saat ini. Kalau adik-adik sudah mengisinya? Nah, jadi di sini ada yang bisa menyimpulkan dari awal tadi kita mulai layanan sampai saat
bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Dan dalam sosiograma yang sudah ditampilkan tadi, sikap nilai dapat mencerminkan seperti di dunia kerja di mana orang lain, di mana orang bisa meremehkan rekan karena latar belakang yang berbeda. Hubungan yang baik antara teman sebaya penting sejak sekolah hingga dunia pekerjaan agar hidup lebih harmonis. Oke, baik. Jadi pertemuan kita sudah hampir berakhir. Namun di sini juga Ibu akan memberikan evaluasi hasil dari layanan kita. Oke, baik, apakah adik-adik sudah mengisinya? Bisa ditunjukkan sekarang. Terima kasih. Oke, adik-adik, karena waktu kita sudah selesai, jadi Ibu minta kesediaan satu orang untuk kita datang. Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Inilah saya berdoa untuk teman-teman. Doa mulai. Oke, baik, terima kasih. Berakhir sudah layanan kita hari ini. Nanti kita akan berjumpa lagi